Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayoga Wiradita dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris NPM 220403008. Dosen pengampu Siti Saidah SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat bahasa, sejarah, dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Pada bab berapa dan pasal berapa dalam UUD 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan dan bagaimana bunyinya? Poin pertama, dalam bab XV pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Poin kedua adalah kedudukan, dan yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Poin yang ketiga, bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Dan poin terakhir adalah bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pasal 25 ayat 3 yang berbunyi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Penggunaan bahasa Indonesia tulis yang pertama, pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RI, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat yang kedua, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Indonesia tulis 2. Pasal 34 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Penggunaan bahasa Indonesia tulis 3. Pasal 35 ayat 1 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Yang poin pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang berfungsi yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dan yang keempat, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa. Poin yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ragam bahasa Indonesia berdasar yang pertama, waktu, yang kedua media, yang ketiga situasi, yang keempat bidang atau tema, dan yang kelima daerah. Yang pertama berdasar waktu. Poin yang pertama, ragam Indonesia lama, dan yang kedua, ragam Indonesia baru. Yang kedua, berdasar media. Yang pertama, ragam lisan, yang kedua, ragam tulis. Yang ketiga, berdasar situasi. Poin pertama, ragam resmi atau formal atau ilmiah. Yang poin kedua, ragam tidak resmi atau informal atau kasual. Yang ketiga, ragam akrab atau intim. Dan yang terakhir, ragam konsultatif. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.